Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 3 Juni 2021 dengan episode Bet If You Wanna. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Application yang naik dari sebelumnya minus 4,2% menjadi minus 4%. Kemudian ada dari US PPI month on month yang turun dari sebelumnya 1,1% menjadi 1%. Sementara year on year turun dari sebelumnya 4,3% menjadi 7,6%. Kemudian ada dari Japan Monetary Base year on year yang turun dari sebelumnya 24,3% menjadi 22,4%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Medco Energi Internasional Tbk atau METSI yang pendapatan turun menjadi 1,09 miliar US dollar hingga periode 31 Desember 2020 dibandingkan pendapatan 1,37 miliar US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Boston Furniture Industries Tbk atau SOFA yang meraih laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 207,15 juta rupiah hingga periode 31 Desember 2020 turun dibandingkan dengan laba 640,07 juta rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Berlian Laju Tanker Tbk atau BLTA yang meraih pendapatan sebesar 18,36 juta US dollar hingga periode 31 Desember 2020 turun dari pendapatan 20,05 juta US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 IHSG ditutup menguat 84 poin atau 1,41% menjadi 6.031. Sektor industri dasar, aneka industri perkebunan infrastruktur, manufaktur pertambangan bergerak positif dan mendominasi penguatan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 507 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Amerika dan Cina kembali mesra. Pada akhirnya setelah sekian lama, Amerika dan Cina kembali duduk bersama untuk memulai kembali sebuah pembicaraan yang sudah lama sekali tak berbicara. Menteri Keuangan Janet Yellen dan Wakil Perdana Menteri Liu He saling bersapa dan berbicara untuk pertama kalinya. Baik Amerika dan Cina keduanya membahas tentang upaya bagaimana untuk saling mendukung pemulihan ekonomi yang kuat, namun berkelanjutan serta pentingnya bekerja sama di berbagai bidang yang khususnya menjadi kepentingan bagi Amerika. Luar biasanya bagi pemerintah Biden adalah mereka memiliki perwakilan dagang yang bernama Katherine Tai, dan sebagai informasi Katherine Tai ini merupakan orang Asia Amerika pertama kali yang mengisi posisi tersebut. Katherine Tai memulai pembicaraan pertama kali dengan Liu He pekan lalu untuk menyelesaikan beberapa perbedaan antara Amerika dan China terkait dengan hubungan dagang dan perekonomian keduanya. Sejauh ini meskipun Amerika dan China kembali melakukan komunikasi, namun Amerika tetap mempertahankan beberapa tarif yang sebelumnya sudah dikenakan terhadap China. Belum ada tanda-tanda bahwa Amerika akan mengubah perjanjian yang sudah ada dengan China, yang dimana tentu saja Amerika sebetulnya merasa bersyukur dan senang karena terkait dengan transaksi perdagangannya dengan China akan menjadi jauh lebih adil. Apalagi Biden saat ini tengah mengejar pendapatan melalui pajak dan apapun yang bisa dijadikan pendapatan untuk mendukung rencananya. Meskipun keduanya masih terikat tarif yang tidak dapat dielakkan, namun ekspor Cina kepada Amerika terus mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Cina sendiri berjanji untuk meningkatkan pembelian barang-barang dari Amerika, meskipun pembelian tersebut masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam perjanjian karena adanya COVID-19. Yellen dalam diskusinya mengatakan bahwa dirinya ingin melakukan terus komunikasi dengan Liu He, dan Liu He sendiri menyambut hal tersebut dengan sangat baik, dengan dirinya mengatakan bahwa dirinya dengan senang hati akan melakukan komunikasi tersebut. Biden sendiri dikabarkan ingin mengubah beberapa larangan yang sudah diberikan oleh Amerika terkait dengan perusahaan yang ingin melakukan investasi di Amerika, namun terhalang dengan adanya kuasa militer Cina di dalam perusahaan tersebut. Saat ini, Biden akan berusaha untuk melakukan amandemen yang akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan terkait dengan daftar perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan pertahanan yang menghadapi hukuman secara finansial, yang dimana perusahaan tersebut juga masuk ke dalam perusahaan yang diawasi oleh Cina.
Amandemen yang akan dilakukan oleh Biden tentu saja diharapkan dapat ditandatangani oleh Biden pada akhir pekan ini, yang dimana tentu saja akan mengubah kriteria entitas yang masuk ke dalam daftar hitam Amerika terkait dengan perusahaan yang diperkirakan memiliki hubungan dengan militer Cina. Kementerian Keuangan sendiri dikabarkan akan berdiskusi lebih lanjut dengan Kementerian Pertahanan terkait dengan masalah tersebut, sehingga perusahaan yang dipilih akan melewati seleksi yang ketat. Apa yang dilakukan oleh Biden tentu saja akan mengundang perhatian banyak orang, khususnya bagi beberapa pejabat yang menginginkan tindakan yang lebih keras terhadap Cina. Seorang senator Republik mengatakan bahwa sangat penting bagi Amerika untuk terus memperluas daftar perusahaan Cina yang memiliki afiliasi dengan militer Cina, karena perusahaan-perusahaan tersebut memiliki akses untuk masuk ke dalam teknologi dan pasar modal di Amerika. Mereka mengatakan bahwa pemerintah Amerika harus bertindak lebih berani dalam menghalangi masuknya militer Cina ke dalam industri Amerika, yang dimana khususnya bahwa Cina tidak boleh mengalahkan keunggulan militer Amerika. Pelaku pasar dan investor sejauh ini masih mencari bentuk dari larangan tersebut, karena apabila perusahaan utama diperkirakan terafiliasi dengan militer Cina, apakah anak perusahaan juga akan dimasukkan juga atau tidak? Oleh sebab itulah pemerintah Amerika memperpanjang larangan untuk berinvestasi tersebut hingga hari ini, dan diharapkan pemerintah Amerika dapat segera merilis daftar perusahaan tersebut. Mari kita sama-sama berharap bahwa hubungan antara Amerika dan Cina akan kembali. Meskipun tidak seindah waktu mereka bersama, namun setidaknya ada harapan bahwa mereka bisa saling memahami satu sama lain. Kemudian cerita selanjutnya datang dari langkah baru dari The Fed. Dewan Federal Reserve mulai berencana untuk mulai menjual portofolio corporate bond secara bertahap yang The Fed beli ketika memberikan fasilitas pinjaman darurat sejak tahun lalu. Penjualan portofolio akan dilakukan secara bertahap dan teratur, sehingga fokus utamanya adalah meminimalisir dampak buruk terhadap pasar. Penjualan portofolio ini juga memperhatikan likuiditas harian serta situasi dan kondisi perdagangan yang sedang terjadi di bursa atau pasar obligasi. Sejauh ini, ada sekitar 13,7 miliar dolar yang berada dalam Fed's Secondary Market Corporate Credit Facility. The Fed akan memulai prosesnya melalui ETF yang akan dimulai pada awal musim panas nanti dan diperkirakan akan selesai pada akhir tahun ini. Pengumuman untuk mulai menjual portofolio pun merupakan hal yang sangat sensitif bagi pelaku pasar dan investor, apalagi di tengah adanya isu terkait dengan diskusi tahap awal pengurangan jumlah pembelian obligasi yang dilakukan oleh The Fed sebelum melakukan normalisasi kebijakan. Fasilitas The Fed yang bernama Fed Secondary Market Corporate Credit Facility sendiri merupakan salah satu program yang diluncurkan oleh The Fed pada bulan Maret 2020 silam untuk mendukung dan memberikan pembiayaan dalam jumlah yang besar kepada ratusan pengusaha. Sebetulnya fasilitas tersebut merupakan sesuatu yang tidak biasa bagi The Fed, karena biasanya The Fed akan membeli obligasi tersebut, namun alih-alih membeli obligasi tersebut, The Fed akan menjadi standby buyer di pasar sekunder. Sejauh ini obligasi yang dimiliki oleh fasilitas ini masih masuk dalam investment grade, meskipun ada beberapa obligasi yang memiliki tingkat resiko tinggi. Ketika The Fed masuk ke dalam pasar, biaya pinjaman menjadi jauh lebih murah. Hal inilah yang diatur oleh The Fed untuk menjaga perusahaan untuk tetap bertahan di tengah tekanan akan pandemi. Pengurangan portofolio obligasi corporate bond seharusnya tidak akan memberikan efek atau dampak yang terlalu besar karena nilainya yang sangat kecil. Dan tidak menutup kemungkinan apabila memang diperlukan, The Fed akan kembali melakukan hal yang sama. Hanya saja di tengah distribusi dan percepatan vaksinasi, kami melihat bahwa hal tersebut mungkin tidak dibutuhkan kembali. Namun pengurangan portofolio corporate bond ini akan menjadi sesuatu yang penting, bahwa ternyata The Fed melihat bahwa pemulihan kian nyata, sehingga The Fed akan mengurangi ketergantungan pasar terhadap The Fed. Dan ini akan menjadi sebuah langkah awal sejauh mana potensi dilakukannya pengurangan pembelian obligasi setiap bulannya akan terjadi. Kemudian cerita selanjutnya datang dari awal yang baik. Mengawali perdagangan di bulan Juni, penguatan IHSG menjadi awal yang baik bagi pelaku pasar, di mana rilis data dari PMI manufaktur juga inflasi bulan Mei ikut mendukung penguatan tersebut. Market manufaktur PMI Mei tercatat berada di 55,3, lebih tinggi dari bulan April yang berada di 54,6. Terdapat kenaikan pada permintaan baru, output dan pembelian yang belum pernah terjadi selama 10 tahun terakhir, sementara ketenaga kerjaan kembali bertumbuh setelah 14 bulan untuk memenuhi kebutuhan kapasitas operasional yang meningkat. Namun saat ini, masih terlihat adanya kendala dalam jumlah pasokan di mana permasalahan tersebut berdampak pada kenaikan harga produksi yang terjadi pada seluruh sektor manufaktur. Sebagai akibat dari keterlambatan pengiriman input menipis, meskipun rekor transaksi pembelian meningkat,
inflasi pada bulan Mei tercatat naik 0,32% month on month. Kenaikan tersebut didorong oleh naiknya inflasi inti sebesar 1,37%, di mana kenaikan tersebut berada di atas ekspektasi konsensus. Sehingga jika mengacu pada periode yang sama, inflasi bulan Mei naik 1,68%, lebih tinggi dari periode sebelumnya yang berada pada 1,42%. Dengan begitu, inflasi sepanjang tahun 2021 tercatat 0,90% year to date. Permintaan dari masyarakat yang tinggi pada momentum lebaran dinilai menjadi trigger pada kenaikan inflasi di bulan Mei yang diharapkan dalam terus berlanjut pada kuartal 2 2021 ini. Hal ini menjadi penting untuk mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga akselerasi menjadi poin penting di sini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kami meyakini bahwa apabila Juni dapat ditutup dengan manis, tidak menutup kemungkinan bahwa Juli nanti fundamental ekonomi Indonesia kian kuat untuk menopang taper tantrum apabila terjadi dalam waktu dekat meskipun gejolak di pasar keuangan tidak dapat ditahan. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 5.991 hingga 6.115. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Antam, kemudian yang kedua ada dari Java, dan yang ketiga ada dari PTBA. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari WG atau PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk yang membukukan pendapatan sebesar Rp779,02 miliar pada kuartal 1 2021. Sepanjang kuartal pertama tahun 2021, perusahaan membukukan penurunan pendapatan sebesar 18,63% menjadi Rp779,02 miliar dibandingkan pendapatan WG pada kuartal 1 2020 yang sebesar Rp957,49 miliar. Turunnya pendapatan usaha perusahaan menyebabkan laba bersih yang dibukukan turut turun, sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren per jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 190 dan tingkat probabilitas sebesar 46%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 185 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Kemudian yang kedua ada dari Medsi atau PT Medco Energi Internasional Tbk yang pendapatan turun menjadi 1,09 miliar hingga periode 31 Desember 2020 dibandingkan pendapatan 1,37 miliar di periode yang sama di tahun sebelumnya. Sepanjang 2020 perusahaan membukukan pendapatan senilai 1,09 miliar turun 20,5% dari pendapatan di 2019 yang mencapai 1,37 miliar Dampak ketidakpastian di tahun lalu akibat pandemi corona membuat rendahnya permintaan energi berdampak signifikan terhadap kinerja perseroan tahun lalu, sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 960 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.